pertanyaan gue adalah BLT sama pendidikan politik tuh emang lebih efektif BLT gitu ya? Sekarang iya bro, unfortunately ya. Jadi memang Nggak, taruh lu bilang sekarang tuh emang kita pernah ada yang lebih efektif pendidikannya? Kayaknya selalu BLT deh solusinya. Kalau lu sebagai pengamat, menurut lu apa yang sedang terjadi gitu? Menurut gue mulai dari tuduhan korupsi dari Tom Lembong lah. Tom Lembong. Kalau Tom Lembong itu ya bro, ini gue jawabnya, itu mah ketiban enak bro. Dia kalau kasusnya nggak bareng Hasto, nggak bebas, gue yakin bro. Kan gitu, dia tuh lagi ngapain sebetulnya? Iya. Ini mesti ngomong pas on air ya bro ya. Karena gue punya jawabannya sih sebetulnya. Ya coba lah lu pikir begini. Lu tadi bilang itu Prabowo berani, begini aja lu nggak berani. Bukan. Lu semua lagi menyaksikan episode terbaru dari The Authority bareng gue Adriano Kalbi, dan di depan gue udah ada Bang Hensa, Henry Satrio disingkat Hensa gitu. Iya. Luar biasa. Bang, lo kalau mau, kita langsung aja nih. Bang, lo kalau mau menjelaskan diri lo itu sebagai apa bang? Penggagas kedai kopi. Iya. Dosen. Apa lagi? Pengawal sekarang politik. podcaster. Pengawal politik ternama. Pengawal politik ternama. Jadi kalau ada yang terbaik terserah lah, lo ambil aja itu. Yang ternama udah gue ambil. Gue gak ngambil terbaik. Pengamat politik. Apa? Kalau kedai kopi itu apa? Survei politik. Lu kuliah di mana sih bang? Gue S1-nya Unpad. Oke. S2 gue di UI, S3 gue BINUS. Oke. Gue produk dalam negeri bro. Jadi gue bangga sebagai WNI. Anak-anak gue juga paspornya WNI. Wih, langsung sikat LPDP ini itu kan. Oke lah. LPDP itu kepanjangannya lagian pakai diupload. Lagian pakai diposting. Lagian pakai diposting. Jadi kemana-mana. Tapi pembelaannya lucu juga bro ya. Apa? Kan gue kritik ke pemerintah segala macam. Nah berarti dia gak bisa ngebedain kritik ke negara sama pemerintah. Itu dia ngeluh ke negara men. Kalau bawa paspor mah gak ada kaitannya, pemerintah kan cuma 5 tahun. Iya, dia kayak apa, nggak bangga lah gitu kan. Iya, kedengarannya begitu kan. Dan gue rasa tapi kita juga kayak sebagai masyarakat tuh sebetulnya secara mendasar tuh kurang bisa berbahagia buat orang lain juga bang. Jadi emang kan. Iya maksud gue juga. Ya coba kalau satu keluarga kan, ada yang bilang kedapatan duit, pasti nggak ada yang ngucapin selamat. Ini apa, pasti mau minjem semua. Dan biasanya bro, kalau lo dapet duit kita diem men. Ya, karena itu kan. Iya benar, kita nggak terbiasa. Efeknya luar biasa. Efeknya tuh tadi pinjemin lah, inilah itulah. Jadi kalau menurut gue sih ya, tapi gini bro ya. Artinya pada saat ini banyak yang ngerasa, aduh lagi tough banget nih. Kita mesti survive di Indonesia nih. Iya. Tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu. Iya. Jadi ngomel kan? Iya benar kan, itu waktu itu gue sempat bahas di podcast lain. Gue bilang ini tuh yang bikin kesel adalah ucapan lu kan ditonton sama orang lagi di KRL. Iya. Ada orang yang ngelamar LPDP ditolak. Tiba-tiba ada yang begini kan, terbangkit lah gitu. Kita pengen kesana nonton Liverpool susah. Dia. Yang lucu tuh adalah penggiat kabur aja dulu sampai marah juga. Iya, padahal dia juga pengen tuh. Iya. Maksudnya kan satu tujuan itu. Iya, mungkin pegiat kabur aja dulu juga nggak sampai kepikiran ke situ. Iya. Nggak, berarti maksudnya statement lu tuh parah banget sampai dibenci dua sisi ini kan. Iya. Yang jadi kabur aja dulu juga sebel ya. Dikira dia masih temennya kabur aja dulu. Itu lu kepikiran gak ya? Mungkin bisa gitu ya, si kabur aja dulu ngerasa anjir dia udah way jauh banget dari omongan gue kan cuma kabur aja dulu. Iya. Dia sampai mikirin paspor anaknya gitu. Iya. Sebetulnya kalau di komedi tuh banyak dia kesalahannya kurang crafting. Misalnya kalau gue akan biar terlihat tidak begitu sombong, gue akan stitch video orang yang sebel sama negara, terus dia izin saya kasih tutorialnya gimana ganti warga negara. Nah mungkin lebih enak diterimanya. Iya. Tapi kan kalau letih-letih sama, dan mungkin juga lulusan LPDP yang lain, anjir dia bisa begitu ya. Iya. Jadi itu kayak ini kan jadi kebongkar semua. Ini kan kayak Rafael Alun ya maksudnya. Iya jadi kebongkar semua kemana-mana. Iya. Dia juga ini kan sampai aset-aset keluarganya dia banyak ditaruh ini, ternyata banyak kecurigaan. Tapi kan lo kebayang ya kalau ada yang suami istri LPDP, gue yakin kan juga bukan dia. Tapi emang yang sampai ngurus paspor tuh mungkin baru dia yang pengumuman. Iya. Ini kan
mirip-mirip nih, mohon maaf nih kalau nggak berkenan ya, sama kayak SBY ngeliatin Jokowi gitu. Wah, dia bisa dorong anaknya bro jadi wapres. Kenapa gue gak dari dulu begitu ya? Tapi gue yakin SBY gak begitu bro. Kan Jokowi yang punya lesson learn-nya kan banyak kan. Dia pelajari semua kan. Makanya lu sih gitu. Gimana caranya dia memainkan kekuasaan gitu. Canggih emang nih orang. Pertanyaan lo tadi di awal apa? Enggak. Ini sebelum terlalu jauh. Enggak, gue pengen nanya ini. Mulai ke daerah politik tuh lu tertariknya kapan? Oh gini. Gue itu dari 2007 ngajar di Paramadina. Oke. Waktu itu di Fakultas Falsafah Peradaban. Itu FISIP tuh kalau di tempat lain. Tapi Paramadina ini yang spesial nih. Apa yang diajarkan dalam falsafah peradaban? Ya macam-macam. Sebenarnya ya ada politik, ada komunikasi. Gue waktu itu ngajar komunikasi publik, komunikasi politik dan opini publik. Oke. Terus ada juga gue ngajar ekonomi politik. Begitu-begitu. Nah. Ada ini alumni yang bisa lu sebut ajaran lu sama ternama? Rahman nih. Hah? Sama Rahman itu. Oh, Sadi. Itu aja kan cukup kan. Cukup, yang lain-lain kan cukup. banyak juga. Nah terus. Halo Semi. Nah. Terus di 2013. Ini zaman-zaman Pak Jokowi mau maju ke perhelatan Pilpres. Jadi dia udah jadi gubernur. Ini lagi hangat-hangatnya. Ada beberapa media wawancara gue gitu. Salah satunya emang teman gue sih. Dia bilang, Hen, gue wawancara lu ya. Ini salah satu media terbesar di Indonesia. Kenapa gak yang lain aja? Udahlah lu aja. Yang lain pengamat-pengamat itu udah kubu-kubu. Ada yang masuk ke Prabowo, ada yang masuk ke Jokowi. Udah gak enak gitu. Lu aja lah yang masih baru. Kan lu ngajarnya komunikasi politik. Gue bilang oke gitu. Statement pertama gue itu adalah pencalonan Jokowi, pertaruhan Megawati dan PDI Perjuangan. Oke. Nah, jadi kalau dia menang, PDI bisa melambung. Sebenarnya gampang. Kalau dia kalah ya PDIP-nya jatuh. Gitu. Karena di media, salah satu media terbesar di Indonesia, dibaca sama banyak orang. Nah, kalau keesokan harinya ada salah satu TV. Yang sampai hari ini gue sering banget tampil di situ. Itu ngundang gue. Tapi itu kocak bro. Karena kan gue orang baru ya. Gue belum ada yang kenal gitu. Sebelumnya kan gue profesional. Gue pernah jadi VP di bank. Gue pernah jadi head komunikasinya perusahaan retail Prancis gitu ya. Terus gue pun macam-macam lah. Jadi emang gue berkarir kayak orang biasa aja. Nah terus karena masuk ke koran itu dibaca, diundang lah gue. Tapi karena gue masih baru, orang belum kenal kan. Cuma ditelepon, bisa gak besok pagi kita live jam 7. Kalau bisa, biasa kan TV kan gitu. Kalau bisa 1 jam sebelumnya sudah hadir gitu. Waktu itu di Wisma Nusantara tuh masih. Gue datang karena orang baru 5:30 bos gue sampai situ. Excited. Iya, wah. Orang rumah udah tahu semua gitu bakal tampil nih kan. Terus gue udah kasih tahu sama orang di situ, yang ternyata cuma ngatur lampu men. Ya gue kan nggak tahu ya. Jadi gue datang, Pak saya Henry Satrio nanti narasumber nanti. Oh iya Pak, silakan duduk. Itu ada waktu itu ada coffee shop yang memang disiapkan untuk narasumber. Situ aja pesen. Tapi dia buka jam 6, jadi gue nunggu dulu tuh. Begitu jam 6 datang ya gue pesen. Terus gue tenang aja. Dan lagi di Wisma itu sinyal kurang bagus. Gue udah WA tuh ke produser, saya udah datang gitu. Tapi masih contreng satu terus. Wah, tapi ya udah gue nyantai. Gue udah mulai deg-degan, udah mau masuk jam 7. Kok pergerakan ke mencari-cari gue nih belum gitu. Terus gue lihat lawan bicara gue saat itu, yang sekarang jadi Menteri Perumahan tuh, Maurara Sirait, Sirait. Kan gue sama dia nih. Si Ara udah di make up tuh. Udah dipasangin sound segala. Waduh, kalau saya tidak mengambil inisiatif, orang rumah pasti kecewa sekali. Karena dia sudah tunggu kan. Akhirnya gue bilang, gue lihat tuh ada orang bolak-balik. Mbak, saya Henry Satrio. Ya ampun Pak, dari tadi saya cariin, gimana sih? Saya dari tadi di sini saya udah lapor sama Mas yang mana. Gue cari orang tuh, gak ada. Yaudah. Make up di make up lah gue segala macam terus. Itu kocak juga tuh. Yang penting di orang rumah aman dulu. Gue jadi tampil. Nah setelah itu
bergulir gitu aja bro. Itu Mas Bang Hensa di tahun 2014, karena 2026 dipanggil dia udah telat dia udah sekarang. Oh enggak. Kan gue udah minta maaf bro. 2014 dia masih awal deh, 2015 dia udah telat. Udah ternama beneran. Enggak. Tapi bener Gak bercanda bro, tamu bro. Enggak, aman. Gue mau rese aja. Nah terus ya udah akhirnya muter. Meninggalkan karir terus. Enggak, belum. Belum. Gue masih tetap ya biasa aja. Terus di saat itu gue sudah keluar dari dunia profesional gue bikin lembaga konsultan komunikasi sendiri bro. Gue join sama temen gue. Okay. Namanya Drea Communication, gue sebut aja lah itu. Nah jadi gue juga udah mulai agak bebas ngatur waktunya. Terus gue perhatiin nih pengamat yang udah eksis duluan ya. Mas Eep, terus ada Bang Burhan gitu, Bang Kodari gitu ya. Cakra Politika. Ya Carta gitu ya. Sorry, waktu itu masih Bima Arya tuh. Oh Bima Arya masih itu, oke. Oh kalau pengamat politik mau hidupnya agak langgeng, kelihatannya mesti bikin lembaga survei nih. Jadi gue dari awal udah mengamati. Akhirnya gue kumpulin tuh teman-teman gue yang peneliti segala macam gitu. Terus kita bikin lembaga survei yuk gitu. Wah itu agak biasa lah ini namanya tiba-tiba diajak gitu kan pertentangannya banyak juga. Gini aja deh, pokoknya gue cariin dulu kliennya. Kalau ada kita jalan. Akhirnya waktu itu dapat klien. Gue kasih nama Kedai Kopi. Wah bertentangan lagi orang. Kenapa sih Kedai Kopi? Gue bilang ya karena perbincangan politik santai, penting, no hard feeling itu adanya di Kedai Kopi. Iya benar. Nah, gue kan kenal baik sama Profesor Bambang Brojonegoro. Waktu itu Menteri Keuangan. Ngobrol gue bilang ya Prof, ini gue udah jalan nih beberapa bulan lembaga survei gitu. Terus dia bilang apa namanya? Kedai Kopi. Wah, kurang ilmiah. Karena kan yang lain-lain kan lingkaran survei, survei, indikator, terus apa namanya, macam-macam lah ada. Ya pokoknya namanya keren-keren itulah. Kenapa Kedai Kopi lo harus ilmiah, karena ini hasilnya ilmiah. Tapi gue udah suka tuh sama nama itu. Jadi akhirnya gue panjangin aja kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Ya, gue panjangin aja tuh gue bikin, walaupun tetap maksa. Kan kelompok diskusi ya, harusnya kan ada I-nya. Jadi kalau Kedai Kopi itu kelompok diskusai lah. Kayak supaya jadi Kedai Kopi bro. Jadilah itu. Tapi memang kalau kata orang apalah arti sebuah nama, di bisnis ini nama adalah penting men. Betul. Orang-orang tuh ini bercanda. Tapi gue yakin Allah tuh gak pernah bercanda menentukan rezeki buat orang. Benar. Masukkan Ramadan ya. Jadi masih gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini sudah jalan 11 tahun lewat. Nah, tapi buat orang awan Bang ya. Tapi lu kagum dulu dong, Kagum gua tuh kagum. Makanya ngundang lu di sini, Bang. Ampun. Apalagi kalau gua kasih tahu tadi pagi golf sama siapa nih. Ampun. Terus gimana? Enggak. Kan survei ya. Ini orang awam nih. Survei itu validitasnya gimana sih, Bro? Maksudnya kayak misalnya daftar cawapres, apa benar ada yang mensurvei? Ada, Bro. Oke. Nah ini bedanya ya sama Kedai Kopi. Memang Kedai Kopi itu agak mahal karena serius bro. Gue itu udah namanya paling nyeleneh ya. Tapi agak mahal karena gue biasanya mengawali dengan FGD dulu. Oke. Sebelum bikin pertanyaan itu kita FGD dulu lah. Jadi nama-nama itu keluarnya gak sembarangan. Tapi kan gini ya, selama itu metodenya benar maka benar hasil surveinya. Cuma yang kadang-kadang teman-teman itu suka miss ya. Survei itu hanya bisa membaca data pada saat data itu diambil sebetulnya. Kan abis diambil kita olah, baru biasa kita launching ya. Bisa jadi pada saat diolah aja itu udah beda tuh pretensi orang gitu. Keadaan realitanya maksudnya. Iya, jarak antara itu. Iya betul. Apalagi waktu di launching juga bisa beda tuh. Apalagi sebulan setelah di launching atau seminggu aja itu bisa beda. Makanya terkadang misalnya kayak kemarin nih, hasil survei kan keluar semua.
oh yang teratas ini gitu. Yang nomor 2, nomor 3 begitu ngelihat ada yang teratas emang nomor 2, nomor 3 tidur kan enggak. Iya. Pasti dia terpacu tuh. Nah, itu biasanya ada yang berubah, Yang kemarin paling gampang dilihat itu adalah saat pilkada. Ya. Pilkada tuh datanya bisa begini-begini. Benar. Karena banyak yang main ya. Orang Indonesia kan seneng banget yang namanya bansos dan BLT ya bro. Iya benar. Jadi ya begitu, waduh gua ketinggalan nih. Gimana tekan bansos. Mulai keluar lagi gitu. Jadi makanya beberapa daerah kita terkaget-kaget tuh. Ada yang begini terus tiba-tiba begini. Ada yang begini gitu lah. Lu sebagai peneliti ya, gue bilangnya peneliti. Enggak, penelitinya ada sendiri. Ada sendiri. Lu ini wirausahanya lah. Iya, gue yang punya aja. Yang punya. Tapi lu dosen juga kan? Iya, dan gue dokter bro. Jadi sebagai yang punya gue juga oke lah gitu di data-data itu ya. Okay. Kan nggak apa-apa ya. Ya boleh dong, benar. Kan ini validitas sebagai tamunya. Enggak soalnya kan terkadang kalau orang nyanjung ntar dicela-cela. Enggak. Pertanyaan gue adalah BLT sama pendidikan politik tuh emang lebih efektif BLT gitu ya? Sekarang iya bro, unfortunately ya. Jadi memang nggak lu bilang sekarang tuh emang kita pernah ada yang lebih efektif pendidikannya? Kayaknya selalu BLT deh solusinya. Waktu zaman Soeharto sih nggak ada bro. Loh ya itu emang nggak ada. Aja, gitu. Itu berarti emang tadinya nggak ada Jong. Tadinya nggak ada, sekarang ada BLT udah. Itu emang yang ngajarin gue nggak ngerti tuh. Ya ada buku ya. Ya. Gue ada tuh di kantor gue tapi gue lupa yang ngarang siapa. Tapi salah satu hal yang penting itu dia bilang begini. Dosa terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara-negara yang sepakat. belum siap. Gitu. Sepakat. Nah, di kita ini kan one man one vote. Ya. Jadi ya tergantung kepentingan juga. Jadi pada saat ada yang ngasih ya udah terima dan dipilih. Nah, balik lagi ke pendidikan politik. Beban pendidikan politik itu sebetulnya ada di partai politik, bro, sama pemerintah. Jadi tanggung jawabnya mereka sebetulnya. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh partai politik itu melakukan pendidikan politik gitu. Kalau nggak percaya sih batuk-batuk itu beneran lagi. Nggak, tapi begitu. Iya, oke. Jadi media nggak punya tanggung jawab. Punya, tapi yang langsung berkepentingan dengan politik itu. Tapi kan maksudnya kaderisasinya kan mestinya jalan. Iya. Perekrutan meskipun apa yang diucapin untuk merekrut itu kan beda-beda ya daya tariknya. Begini bro, Soekarno itu bilang sebetulnya partai politik ini adalah alat untuk mensejahterakan rakyat. Oke. Tapi sekarang kan banyak yang jadi karir politik di situ, jadi perusahaan keluarga gitu masuk ke situ. Oh. Jadi memang perusahaan keluarga baru enggak udah lama juga sebetulnya. Bahkan sekarang buka cabang di mana-mana jadi iya benar. Anggotanya tuh juga bisa begitu gitu. Itu menarik tuh. Kemarin Ari juga sempat ngomong-ngomong ke gua bahwa Amerika itu negaranya jadi dulu baru ada partai politiknya. Kita nih enggak. Kita nih partai politiknya jalan dulu sebelum ada negaranya. Oleh karena itu makanya partai politiknya dia tidak punya landasan value, bukan nggak punya landasan value, dia pasti punya value, tapi maksudnya nggak berdiri atas value, tapi perpanjangan dari keluarga pendiri. Gini. Value-nya keluarga pendiri. Lu sepakat apa nggak sepakat? Kurang sepakat. Okay. Jadi gini. Waktu itu tujuan mendirikan partai politik itu biar merdeka men. Benar. Udah merdeka, namanya orang udah sampai tujuan ya. Waduh, apalagi? Apalagi? Gitu. Mulailah kemudian masuk ada Soekarno. Ini kan ada, ada yang bilang waktu itu Syahrir Soekarno juga masih muda memimpin negeri ini. Kenapa jadi ada yang nggak boleh gitu? Ya situasinya beda, bro. Apa nih ngomongin Gibran? Ya. Ya siapa lagi yang muda kan? Oh iya ya. Ya oke. Nah, maksud gua waktu itu emang tujuannya ke sana. Jadi sambil belajar kita ini mendirikan negara dan kalau kemudian adalah idealisnya pendirinya, mungkin ada benernya, tapi nggak sepenuhnya benar gitu. Kenapa? Karena kan misalnya kayak Golkar, itu kan kekaryaan tuh. Zaman sekarang, zaman saat ini itu banyak banget pemikiran-pemikiran para pendirinya yang tergabung dengan pemikiran para pendekar-pendekar Golkarnya sekarang. Makanya Golkar tuh nyari tokoh kunci susah karena semuanya pegang kunci di Golkar itu. Beda sama yang lain. Misalnya PDI Perjuangan nih. Kan Bung Karno itu nggak lagi jadi presiden 67 kalau gua. 66 67 lah. 67. Nah, setelah itu
ajarannya Bung Karno ini gentayangan, men. Nggak ada nih yang ngerti ajaran Bung Karno gimana. Bahkan kan buku-bukunya disingkirin tuh zaman Soeharto kan. Betul. Jadi nggak ada nih. Baru tahun 87 kalau gua nggak salah, pada saat Megawati muncul, nah Megawati ini mewadahkan, membuat tubuh buat ajaran Soekarno. Ini di dalam PDI waktu itu. Yang akhirnya jadi PDI Perjuangan. Nah, yang lain-lainnya itu kan dijadiin difusi, dibareng-bareng, apa digabung-gabung. Menurut gue, omongannya Ari itu jadi benar pasca reformasi. Pasca reformasi. Pada saat mulai meledak partai, mulai mendirikan partai-partai, ya akhirnya misalnya Nasdem ya ajarannya Surya Paloh. Iya. Gerindra ya ajarannya Prabowo gitu. Yang agak belok nih kan PAN. Tadinya kan Amin Rais. Terus tiba-tiba dia disingkirin juga. Jago juga nih Julhas nih. Jago dia, men. Jago. Nah, Caimin tuh ya. Jago juga tuh. Jadi orang-orangnya emang lihai-lihai. Terus bener bro. Ya, bener. Itu canggih loh. Bener. Coba Julhas. Ya. Dia tuh kurang canggih apa? Keluarganya banyak bener, men, di pemerintahan sekarang. Ya. Men, Caimin itu begitu-begitu. Apapun itu dia tetap menjaga PKB ada di 5 besar terus. Iya. Ini orang-orang canggih di politik, bro. Yang gini loh, apa maksud gue? Yang memang ya hadir besar di politik gitu tadinya. Mungkin tadinya pengusaha kali ya, Julhas. Gue nggak tahu juga tuh latar belakang Julhas. Dia belum nulis buku tentang dirinya kali. Enggak, maksud gue biar kita tahu juga dia sebelum jadi politisi handal tuh mungkin pengusaha kan. Kayak Caimin bro, itu ada fotonya waktu zaman Gus Dur lagi jaya-jayanya. Itu dia foto paling pinggir, men. Diposting tuh sama dia di X tuh. Paling pinggir foto kenangan. Sekarang di mana saya berada begitu kan. Padahal itu kan kalau mau di cropping paling bisa, bro. Iya benar. Paling pinggir, men. Itu kalau waktu itu apa orang-orang PKB yang sangat kuat gitu ke Gus Durnya atau dekat sama Matori Abdul Jalil, kalau dia tahu Muhaimin bakal segede sekarang, itu bisa di crop. Udah di crop, ya. Kenapa? Karena dia pelan-pelan ke tengah, nyingkirin yang lain-lain, men. Jadi yang lain-lain itu di crop sendiri sama dia. Tiba-tiba dia ke tengah aja. Itu canggih lagi. Ya benar. Tapi ya, nah ini menarik nih. Tapi itu kan realitas di partai ya. Apakah kebesaran partai kayak lu bilang tadi PKB aja konsisten dia selalu 5 besar. Itu penerimaannya berbanding lurus gak sih dengan orang-orang di sosial media? Atau gini, sosial media itu berapa persen menggambarkan kenyataan berkaitan dengan partai? Kalau politik ya? Iya, kalau politik. Dalam buku yang judulnya Momentum, itu yang nulis gue, bro. Oke. Momentum politik. Ya. Twitter berapa persen Twitter? X. Enggak, gue gak mau ngomong ke sana. Itu disertasi gue. Jadi disertasi gue itu tentang momentum politik. Oke. Pada saat momentum politik itu diterima atau dimanfaatkan oleh seseorang, dia gak butuh lagi aktivitas media sosial. Jadi secara teori, gue boleh follow lo. Cuma kalau milih ntar dulu. Betul. Nah, jadi kalau lo nanya seberapa real, seberapa nyata, belum tentu juga. Belum tentu sesuai dengan kenyataan. Jauh bahkan. Jauh apa enggak? Kalau menurut gue sih, gue gimana ya menjawab, karena gue kan harus ilmiah nih ya jawabnya. Jadi itu emang gue belum pernah meneliti ya. Tapi menurut keyakinan gue, itu keadaan atau jangan biar gak kayak Panji lah, menurut perasaan gue gak jauh-jauh amat, bro. Artinya begini, kondisi di media sosial kadang-kadang diterjemahkan ke kita yang dia realita itu, yang di dunia nyata itu adalah kenyataan. Betul. Padahal belum tentu kan. Betul. Atau kayak gini deh, kapan pengaruh influence dari sosial media itu mengganti cekaman partai? Maksudnya gimana? Dalam menggerakkan massa gitu. Partai politik tuh kan kalau dari survei bukan menjadi lembaga yang paling dipercaya publik. Betul. Jadi kalau media sosialnya mau segimanapun juga memuji-muji partai politik, itu nggak ada sosial media muji-muji partai. Ya, justru kan sosial medianya nggak ini sama partai, kan cengkraman orang mau berkarir, efektivitas pendidikan politiknya kan masih dari partai dong. Iya, harusnya kan begitu. Harusnya partai politik bikin sekolah partai. Dia lo nggak, gue maksudnya gue mau ngomong adalah iya, gue ngerti maksudnya.
Gue agak ngejelasin gitu. Iya, oke. Nah maksudnya pendidikan politiknya kalau menggunakan media sosial, partai politik percuma bro, karena begitu partai politik posting kan kagak ada yang baca. Benar, itu kalau postingannya partai politik, benar, gue sepakat. Jadi apa nih pertanyaan lu nih? Maksud tadi gue mau jelasin. Maaf ya. Sabar bro. Ya, enggak. Jadi misal aduh, gue tadi mau ngomong udah malah gue jadi teng-tengan anjir. Iya benar, kalau postingan dari partai politik benar orang nggak ada yang ini. Tapi kayak misalnya lu sebel nih sama partai tertentu gitu. Atau nggak gini deh, lu sebel sama Presiden Prabowo. Enggak, gue nggak sebel bro. Enggak, misalnya orang sebel sama Presiden Prabowo. Ya kan. Ini kegiatan. Tapi Gerindra masih punya cakupan yang lebih banyak misalnya kalau dia mau ngeran lagi misalnya. Karena kan banyak. Berarti penetrasi sosial media nggak sebegitu efektif dong maksud gue. Enggak bro, itu BLT sama Bansos lah. Oh iya, nah makanya balik lagi kan lebih efektif BLT dan Bansos kan. Emang itu udah top banget lah saat ini. Enggak, nah ada nggak prediksi di mana pengaruh itu digantikan oleh sosial media? Kayak kita misalnya cerita di Mesir numbangin presiden pakai sosial media gitu. Ya itu kan kata sosial media juga bro. Bahwa media sosial lah yang menumbangkan Mesir kan. Kan kita nggak tahu di belakangnya ada kekuatan mana tuh. Benar. Ada kekuatan apa gitu. Jadi gue tuh nggak terlalu percaya apa yang ada di media sosial itu it is what it is bro. Jadi pasti ada. Jadi maksud Anda semua pergerakan di sosial media itu pasti ada yang memobilisasi. Enggak, lo nggak aneh ya tiba-tiba ada topik baru gitu di media sosial kan? Oh iya. Oh ini benar. Kenapa tiba-tiba ada topik beginian gitu muncul di media sosial? Menarik. Ya kan lo tahu kan ada layanan bikin trending topik kan? Ya. Ya berarti sebetulnya masyarakat yang bisa dipengaruhi dengan BLT dan masyarakat yang merasa lebih pintar karena tidak berpengaruh BLT, dia juga dipengaruhi sosial media dong ya berarti. Dia dipengaruhi. Berarti tapi masalah ada yang ujung bebas. finalnya milih apa enggak itu entar. Dipengaruhi bro. Misalnya Adriano Colby nih, wah follower banyak. Itu kalau lo nyalon belum tentu pemilihnya betul segitu. Sepakat. Gitu kan pasti ada yang sebelah malu juga, ada yang susut 95% gue rasa. Apaan sih nih begini-begini kan gitu. Jadi kan udah mulai dikaryakan tapi kan kayak gue rasa Marcel tuh adalah pembelajaran yang baik buat semua orang kan maksudnya. Tes ombak berapa, sudah atensinya dapet. Iya jadi tapi kalau untuk menggambarkan situasi dan kemudian menggerakkan ya. Tapi gini loh, gue tuh agak ambigu juga nih. Media sosial punya peran sendiri ya. Tapi gue percaya kalau itu nggak naik di media konvensional, itu gregetnya kurang. Media konvensional TV, radio, koran gitu-gitu loh. Jadi kan lo kalau masih ngomong koran ya, kita bicara Indonesia sih ya soalnya. Iya masih ada koran. Kan lo lihat aja kalau demo-demo, itu nggak diliput oleh media-media besar, walaupun lancar di media sosial, hilang bro. Nggak terlalu gegap gempitanya tuh nggak terlalu gitu. Kayak apa? Ya apa lalu sebut aja misalnya demo KPK, demo ini, demo itu gitu. Kan usaha penguasa itu pertama adalah ngunci media massa konvensional yang katanya pilar keempat demokrasi itu. itu pasti benar. dipegang dulu men, lu jangan beritain ya. Iya. Atau dimanipulate lah. Gua nggak mau lempar sana lempar sini. Tapi kalau gua rasa pemberitaannya memang agak dijagain tuh. Iya. Dijagain. Tapi kalau memang sudah lolos, sudah viral gede-gedean, misalnya kayak ada yang peristiwa waktu Agustus kemarin, yang kelindes itu kan udah viral di mana-mana, orang-orang udah tahu. Media gimana nahannya? Justru kalau media nggak memberitakan itu jadi aneh medianya. Betul. Ya akhirnya kan lolos juga. Tapi sebisa mungkin memang pasti ditahan. Jadi media sosial kuat, iya. Apakah kuat banget? Sebentar. Ada masih media massa yang bisa membuat amplifikasi dari sebuah berita itu kencang. Jadi kalau misalnya ada yang kuat di media sosial, misalnya orang-orang yang kuat di media sosial, misalnya Deddy Corbuzier lah gitu ya dia kan kuatnya ada di media sosial. Apakah dia masuk ke media massa mainstream? Enggak. Dan dia kan berkali-kali, kalau gua nggak salah dia pernah bilang gitu deh, gua nggak perlu lagi media massa karena dia udah punya sendiri. Ya udah dia akan mengamplifikasi pesan-pesannya melalui media sosial gitu. Tapi kalau yang ngetopnya tanggung kayak gua gitu ya,
Ya kan gue ternama tapi masih dalam proses ngetop banget gitu bro. Ya itu butuh 2 media tetap lah. Media sosial ya. Bener. Media mainstream, TV, radio gitu juga gitu. Makanya kemarin ada tawaran gue ikutan kuliah subuh bareng Ustadz Abdul Somad. Itu gue ambil bro. Iya gue lihat. Nah dalam rangka itu kan. Sekalian juga dah. Nah, kita pemilu itu berikut 2029 ya? Ya. 2029. Berarti pemilih pertama itu lahir 2012. Oh iya. Oh matematikanya jago bro ya. Ya cuma kurang 17 bang. Iya. Tapi kalau yang lahirnya pemilih pertama 2012. Yang lahirnya maksimal paling muda Februari. Ya, sebelum 14 Februari. Lewat itu kagak bisa. Iya, betul. Kecuali aturan MK berubah lagi. Selama 2029 boleh milih gitu ya, boleh juga. Enggak, bro, sekarang itu ya kalau ada apa tergantung. Enggak boleh. Gue tuh kadang-kadang gitu belum loh. tentu. Iya, benar. Kayak benar. Wah ini nggak boleh karena gini. Pasti. Belum tentu ya. Itu pembelajaran banget dari 2024 tuh. Nah, gimana ucapan lu tadi itu? Yang mana? Lu lahir tahun berapa? Gue 78. 78. Gimana ucapan lu tadi bahwa enggak, pengaruh sosial media tidak akan pernah sehebat itu. Enggak, bukan tidak pernah akan, nggak bisa lah. Maksudnya belum sehebat itu. Masih perlu berdiri 2 kaki. Bahkan semua isu untuk menjadi yang benar-benar nasional dan penting dan lama dibicarakan, lu main di 2 media itu tidak terdengar seperti dia mah boomer aja kepada adik-adik kita yang lahir di 2012 ini mau milih. Ya emang agak sulit bro, karena gue hidupnya dari zaman kentongan gue juga udah ada bro. Jadi yang tung itu cara kalau tong terus tong gitu ada kode-kodenya. Ada kode-kodenya. Iya gue hidup dari situ bro. Terus bener. kemudian ada fax, pager segala macam sampai hari ini. Jadi memang gue memperhatikan banget sampai hari ini masih ada peran-peran media-media sebelumnya itu. Sekarang kan coba media sosial kuat nih. Sebentar lagi pasti akan ada polemik yang terjadi di media sosial. Mana yang asli, mana yang pakai deepfake gitu. Betul. Misalnya. Mana yang pakai AI. Jadi kalau 2029 gue justru ngerinya adalah kita sangat sulit membedakan mana berita beneran atau yang emang dibikin. Oh iya kan kemarin AI udah berhasil membuat masyarakat menjarah rumah menteri kan. Oh iya. Loh, yang karena ada pidatonya Ibu Menteri Keuangan itu. Iya. Itu kan AI ujungnya. Iya, makanya kan bayangin aja sebahaya itu. Iya, tadinya kan edit tuh masalah ayat. Iya. Orang di penjara kan. Padahal AI itu. Habis itu AI ini kan AI itu lu tau gak? Aslinya tuh dari pantai utara bro. Apaan lagi nih? Ini mohon maaf ya kalau garing ya. Iya. Itu kenapa dari pantai utara bro? Karena AI itu aslinya Maaf ya. Maaf. Udah lanjut. Iya. Dokter. Ya itulah. Makin garing dah. Nah, balik nih kan tadi okay hidup zaman kentongan ya. Nah, tapi kalau menurut lo nih Bang, apa nih fenomena yang sedang terjadi kebencian terhadap Jokowi ini Bang? Kenapa orang sampai Bang itu di Google Maps rumahnya dijadiin tembok ratapan Solo loh Bang, dicari keyword ya kan. Gila kan Bang itu. Iya. Karena menurut gue ini Jokowi ini emang fenomena bro. Gak berani tapi tembok ratapan Cendana gitu gak berani kan. Karena dia gak ngebuka aja. Kan yang ngebuka foto bareng mantan presiden cuma Jokowi kan. Yang lainnya kan gak ada bro. Bu Mega juga gak bikin. Emang dia suka rela? Lah kan itu digedor orang tapi. Enggak bro, emang buka katanya. Itu Ronald cerita. Ronald Surabaya kan teman gua. Emang ada yang ngantri bro. Jadi di setiap Sabtu itu kata Ronald. Iya tapi nggak buka nggak buka tiketing gitu kan enggak. Emang kebetulan kalau dia lewat aja kan. Emang lu tahu nggak? Itu jadi tujuan bro. Travel di Jawa itu. Benar. Iya makanya kan maksud gua itu kan karena dia juga membuka rumahnya jadi tujuan. Jadi ya nggak mungkin di Cendana karena satu orangnya juga udah nggak ada gitu ya, dan dia nggak buka begituan. Keselnya ini loh orang-orang yang kesel gitu. Gini, Jokowi hadir itu seperti perwakilan rakyat rakyat kebanyakan. Dia bukan anaknya siapa-siapa, dia bukan mantunya siapa-siapa. Dia dianggapnya orang datang benar-benar dari rakyat. Jokowi adalah kita. Kemejanya putih, harganya berapa? Nggak pakai jam, nggak pakai macam-macam lah gitu. Membuncah keinginan publik atas harapan bahwa
kalau Jokowi jadi presiden, maka Henry Satrio, Adriano Colby itu bisa jadi presiden nantinya. Maka didukung nih oleh masyarakat. Sama bro, gue juga dulu tuh. Jadi ini banyaknya semua orang sakit hati. Ntar dulu dong, gue cerita dulu nih. Jokowi di Jakarta bro. Ya. Gue garda terdepan men relawan itu. Henry Satrio tuh paling depan. Waktu itu nama relawan gue tuh Profesional Jakarta men. Sekjennya gue bro. Bikin buku gue tulis, gue puji-puji Jokowi. Asli men. Ketemu Jokowi sering. Gue tuh sempet kaget aja waktu dia bilang gak mencalonin jadi presiden. Dia ngomong tuh enggak nyalon saya jadi presiden. Kalau orang kan katanya ini bapak itu ngomong langsung sama gue sebelah-sebelahan. Enggak Mas Henry, saya komit ini saya selesaikan dulu Jakarta. Oke. Terus dia berubah kan. Nah sejak itu gue bilang nih dalam diri gue, oke, nih catat nih. Catat kedua, waktu ada acara Golkar dia pergi sama Jokowi, sama Megawati. Di acara Golkar itu dia dipinang, maju ke periode kedua, dia iyain. Iya. Kan minimal lo tanya sama Megawati, ibu gimana bu? Mulai gak butuh Megawati. Iya. Nah itu bro, gue kan nonton TV ya, kita kan kalau di rumah nonton TV, yang kamarnya ada TV-nya gitu kan, sambil tiduran, gue sampai bangun bro. Waduh, ini gue makin meyakinkan. Ini hati-hati, makanya gue mencintai Jokowi waktu itu dengan memberikan masukan-masukan kritis. Gitu. Gue udah ingetin tuh, jadi kalau sekarang banyak orang kecewa sama Jokowi, gue enggak. Iya, gue periode doang gak pilih Jokowi. Oh gitu. Iya. Gue udah mempersiapkan. Gue gak diri. ikutan tuh I stand on the right side gitu-gitu gak ikut gue. Bagus. Berarti lo artinya mulai memiliki pemikiran-pemikiran kritis. Jadi kalau menurut gue bukan benci bro, tapi kecewa bro. Karena ujungnya kok begitu ya. Ya ada orang sampai bikin meme lucu banget. Lu nonton film Interstellar gak? Nonton. Yang di belakang rak buku ngingetin don't do it gitu. Ada kan dipakai meme buat ada orang mau balikan sama mantannya. Jangan. Ada orang bikin no. Di sini Jokowi masuk gorong-gorong. Anjir banget gue bilang. Orang bikin meme anjir banget. Tapi itu gue percaya sebagai, lo tahu kan yang ada gua bisa nyampe Madinah gitu ya. Mohon maaf ya Pak ya kalau nyinggung-nyinggung agama nih. Jokowi itu canggih men, dia bisa masuk gorong-gorong muncul-muncul di istana. Waduh. Itu bro. Gorong-gorong itu benar-benar itu gorong-gorong mistis bro. Kita mesti lihat tuh. Mungkin kita mesti kasih tau KDM juga. Yang orang yang pengen naik tuh kan. Iya. KDM tuh kan salah satu potensi. Wah lucu banget. Itu kalau gorong-gorong ternyata jadi mistis ya bro. Mistis. Seorang harus izin biar bisa. Lucu tuh. Di mana masih ada gak gorong-gorongnya? Coba di mapin. Itu masih ada. Tapi ada gak lokasinya? Makanya kemarin gorong-gorong Jokowi. Mas Pram kan bilang tuh, wah saya gak masuk gorong-gorong karena saya kerjanya pakai otak. Aduh. Secara supranatural tuh mungkin agak. Ini kan sebetulnya mirip BLT sama pendidikan politik itu kan. Lama kalau pakai. Tapi memang akhirnya Jokowi dia ini hebat lah bro. Dia politisi yang menurut gua. Iya hebat banget dia single handedly bro. Salah satu kehebatan dia. Sampai hari ini dia tidak mengubah performance dia itu apa ya namanya? Bajunya gitu. Terus apa sih? Outfitnya tuh gak berubah bro. Putih hitam aja. Dan gue mengakui, dan lo harus mengakui juga, tubuhnya Jokowi itu emang ada di rakyat bro. Jadi ya ratapan-ratapan itu mungkin karena orang pengen juga yang belum kebagian salaman, sekarang lah saatnya salaman. Yang belum kebagian foto, saat inilah kebagian foto. Kan orang kalau sekarang sih emang udah beda mukanya ya. Jadi kalau misalnya foto di rumah Pak Jokowi sekarang terus dipajang, orang bisa tahu baru nih pasti fotonya udah nggak jadi presiden. Nah ini gue punya pertanyaan nih. Tadi kan lu bilang Soekarno berhenti menjadi presiden 67 ya kan, 87 keluarlah Megawati dengan PDI kan, abisnya jadi PDIP kan. Itu 67 ke 81. Bagaimana dengan yang kan dia berusaha, gualah yang membawa badan Soekarno ini ada di dalam gua begitu kan kurang lebih kan. Apakah Gibran akan memiliki efek yang sama? Di off air ya. Kalau sosial media mah nggak menang lah. Kalau Gibran sampai nggak mau belajar dari bapaknya, dia kerugian besar itu buat dirinya.
Karena bapaknya sudah Ya iya benar, sepakat gua. Makanya ajaran Jokowi itu harus bisa diserap oleh Gibran. Iya. Jadi kalau film kartunnya itu dia bisa. Benar, iya. Nggak, tapi maksudnya on ground tuh bagaimana penerimaannya? Gini, kan gue di YouTube gue tuh, Henry Satrio Official itu gue sering ngobrol dengan UMKM ya. Pedagang-pedagang kecil itu banyak bro yang mengatakan bahwa Gibran gimana? Oh Gibran bagus. Kenapa? Ya mudah-mudahan kayak bapaknya. Jadi harapan orang-orang yang mencintai Jokowi itu sekarang bisa diletakkan di Gibran. Oh menarik. Jadi kalau Gibran, sekarang kan Gibran kegiatannya kan belusukan kan? Iya. Dia nggak banyak menjawab pertanyaan gitu ya. Tapi dia jalan aja terus gitu. Itu salah satu ilmunya Jokowi yang tadi meletakkan tubuhnya di rakyat. Nggak bisa bro. Pak Prabowo belum seitunya kayak gitu. Belum sedahsyat itu juga. Walaupun dia ini menurut gue ya simbol demokrasi terbaik ya Prabowo sekarang. Karena dia nggak protes tapi dia diriin partai setelah kalah dari Golkar kan. Nah Prabowo nggak bisa begitu. Sosok Jokowi ini kelebihannya dia memang tidak dari elit bro. Yeah. Jadi dia hadir di situ. Tapi kan anaknya sekarang elit dong hitungannya. Anaknya elit sudah. Baru lah. Tapi dia berusaha sama seperti bapaknya. Itu loh, kemarin kehebatan Jokowi itu dia nggak tiba-tiba pakai Richard Mille bro. Walaupun gue yakin dia pasti bisa belinya. Bisa, betul. Dia tetap aja putih hitam gitu ya. Sosoknya yang begitu gitu. Jadi konsistensi dalam sosok, dia nggak tiba-tiba ngelukis. Dia belusukan aja tetap. Yang kemarin juga ngelukisnya udah lama, dia nggak tiba-tiba bang. Iya sih. Iya itu emang dia geluti terus bang. Iya. Sampai akhirnya jangan jadilah. Fitnah. Ya sebetulnya lukisannya bagus-bagus lumayan bagus, ya. Bro. Ya. Saya juga mau tuh kalau dikasih tuh sebenarnya. Iya. Itu yang bagus-bagus ya. Ya maksud gue gini loh, maksud gue itu adalah konsistensi dalam. Benar. Maksudnya dia nggak berubah. Maksudnya. Nah tapi gini. Ada sebuah fenomena di politik Indonesia. Kalau misalnya kita berdua rival nih, kompetisi dalam politik ya, gue menang, itu bukan berarti yang suka sama gue itu lebih banyak dari lo. Oke. Bisa jadi yang milih gue itu adalah orang-orang yang benci sama lo. Bisa jadi. Jadi yang menang itu adalah menerima, jadi gini loh, orang Indonesia tuh milih bukan karena suka, tapi bisa jadi karena dia benci sama lawannya aja. Betul. Dan kebencian laten, gue sebutnya dalam politik itu yang mengombang-ambingkan politik Indonesia. Oh menarik. Gue ambil contoh. Oke, kalau gitu, terus. Tanggung. Iya. Golkar. Ya. Menang di pemilu 97. Ya. PDI waktu itu angkanya 3% bro. Iya betul. Habis itu jadi PDIP. Terjadilah reformasi. 99 pemilu. 33,3%. Terbesar itu. Belum pernah ada yang ngalahin sampai hari ini. Sampai hari ini belum. Nah tapi seiring perjalanan waktu, kebencian laten ini tidak diatur gitu. Apa contohnya? Ya orang-orang mulai membandingkan kan, enakan zaman Soeharto ya dari zaman sekarang ya. Kok sekarang yang katanya wong cilik kok ada beberapa ya oknum-oknumnya yang tidak mencerminkan wong cilik gitu. Akhirnya apa? Kalah bro. Iya benar. Kalah pada saat Megawati justru lagi bagus-bagusnya waktu itu menurut gue. Bener. Kalah sama Golkar. Betul. Terus kemudian lagi jalan-jalan muncullah Demokrat gede gitu ya. Terus tiba-tiba udah. Wah elit banget nih gini-gini. Nggak tahu. Kebencian laten muncul lagi, PDI lagi. Iya. Sampai akhirnya ya udah masuklah era bansos dan BLT itu sekarang. Ya jadi lo mau bilang bahwa waktu itu PDI itu besar karena banyak yang benci sama Golkarnya kan, karena animonya dan medianya dan segala macam. Makanya. Tapi dia nggak bisa ngekip. Ya, ini maksud gue lagi ngasih tips juga ke penguasa hari ini. Hati-hati loh, rakyat di bawah ini sudah mulai ada kebencian-kebencian laten. Iya. Misalnya mau Koperasi Merah Putih itu bagus programnya. Cuma kalau ngambil lapangan sepak bola rakyat bro, itu ngeselin jatuhnya men. Bener. Karena sepak bola itu ya sudah ya mainan masyarakat lah. Kok tiba-tiba itu ada koperasinya, itu bisa ada percikan-percikan. Ya, ini kayak mbak-mbak LPDP ini kan mancing percikan di tempatnya. Mbak-mbak LPDP itu. Sama berarti gue juga mau bilang
misalnya memegang Gibran ini belum tentu yang pro Jokowi bisa lebih banyak daripada yang benci Jokowi gitu kan. Bisa aja bumerang malah. Dia nggak dipilih gara-gara ada Gibrannya gitu. Bisa jadi begitu. Dan ini ya tapi kan kayaknya waktu 2029 kan semuanya pengen Gibran kan sebetulnya kan. 2009 nanti bro. 2024 sorry. 2024. Pas 2024 kemarin kan mulai dari yang ngesahin siapa kan pihaknya beda-beda tuh. Yang pertama kali ngomong apa ini. Kalau ini kan tentang cita-cita sih man. Waktu 2024 tuh ada faktor cita-cita. Keinginan menggebu-gebu dari Pak Prabowo yang harus jadi nih sekarang ketiga kali kan. Kalau jagoan kan gitu biasanya. Yang ketiga kali harus menang. Benar. Jangan sampai berubah nih. Jadi ya dia memahami bahwa hanya dengan bantuan Jokowi lah dia menang. Gibran deh kurang lebih gitulah. Gitu. Ya udah akhirnya dia jadi kan menang 58%. Emang lo ingat-ingat deh. Emang Prabowo sama Gibran waktu itu turun kampanye berapa titik bro? Dibandingin Pak Jokowi yang waktu itu masih jadi presiden, terbang sana, terbang sini, ya nyebar kebaikan, nyebar kebaikan dari dia gitu. Jadilah, tapi sekarang kan konstelasi berubah. Pak Prabowo secara elektabilitas kuat. Kemarin ada survei 79,9%. Nah, makanya kemudian Pak Jokowi bilang Prabowo Gibran 2 periode. Karena jangan sampai anaknya nggak dipilih sama Gibran sama Pak Jokowi apa Pak Prabowo jadi wakilnya lagi. Sebab sebelumnya Mat Ali itu ketua harian PSI kan bilang Gibran akan jadi lawan tangguhnya Pak Prabowo kurang lebih begitu. Dia sudah klarifikasi bro, tapi belum kuat. Sambil kebingungan gitu kan mukanya tuh kan. Akhirnya turun gunung nih Pak Jokowi. Nah itu ada teorinya, kultivasi teori namanya kalau di komunikasi. Kalau ini didiemin, rakyat percaya Gibran bakal melawan Pak Prabowo. Lama-lama Pak Prabowo-nya sure ini ninggalin Gibran. Malah tambah sure. Wah ngomong Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode. Terkaget-kaget kita. Kenapa dari pagi-pagi gini udah ngomongin 2029. Tapi gara-gara itu muncul lah udah mulai tokoh-tokoh kan. Wah bursa wapres sini rebutan jadi wapresnya Pak Prabowo lah. Kalau menurut gue yang partai-partai lain selain Gerindra itu lupain deh jadi wapresnya dia. Iya, kagak mungkin bro. Udah cuma nyumbang aja ikut koalisi aja ya benar. Jangan minta kursi. Kan kalau misalnya nih Prabowo dengan Julhas, ya kan Prabowo ntar pasti kayak gedein PAN lah. Iya benar. Di 2034 benar. Bisa kalah Gerindra sama PAN. Mau ngapain? Misalnya sama AHY, ya, walaupun keren tuh ya Prabowo AHY gitu ya. Asik, keren juga tuh. Tapi mungkin susah gitu ya. Jadi gue nggak, ya itu tadi yang teori politik yang tadi tuh di Indonesia nggak mungkin pasti begini begitu gitu kan bisa berubah gitu. Tapi minimal tuh akan sulit. Nah gue ditanya emang siapa kira-kira sekarang yang paling kuat? Menurut gue memang masih Gibran. Gitu. Gitu. Yang jadi apa wapresnya. Tapi kalau yang lain-lain bisa nggak? Ya bisa aja. Prabowo itu menurut gue ya. Nih. Sebelum ada isu-isu yang segala macam ada impor mobil India segala macam itulah dia masih paling kuat. Prabowo Henry Satrio aja menang bro. Jadi saking kuatnya Prabowo tuh. Itu reflektif bener nyata di on ground ya? Iya nyata lah. Jadi kan kadang-kadang ada teori elit, ada teori on ground ya. Dan Prabowo kan sudah belajar dari Pak Jokowi gimana caranya menang kan dia udah paham. Sekarang apalagi dia lengkap, bukan cuma Cadbury lagi, bukan cuma coklat, tapi ada maca juga. Maca sudah bergabung. Gitu. Jadi dia punya 2 kekuatan kenikmatan dunia itu bro. Betul. Yang bisa ya melanggengkan dia terpilih lagi gitu. Nah ngomongin tadi coklat sama maca ini. Coklat batangan bro. Tadi gue keceplosan tuh nyebut merek ya. Tapi memang apakah menggerakkan masyarakat itu nggak bisa dari penyebaran informasi? Emang harus punya vehicle seperti ini? Ini gue sebenarnya nggak suka ngomong gini, tapi kenyataannya memang level pendidikan rakyat Indonesia masih perlu ditingkatkan, bro. Gak cuma pendidikan menurut gue, ekonominya juga. Jadi, daripada nanti nggak dapat apa-apa setelah presidennya kepilih gitu ya, ya sekarang ada yang datang buat 300.000 ya udah nggak apa-apa. Sekarang aja, gitu mungkin nanti 2029 naik ya.
Kan hari Senin aja harga naik, masa 2029 gak naik? Gitu kan. Jadi mungkin ya naik harganya, tapi ya gua rasa para politisi sekarang itu udah paham, sudah tahu. Makanya kalau lu gak punya duit gede-gede amat, ya gak usah deh gitu. Hanura gitu berat ya. Padahal Hanura tuh duitnya banyak loh bro. Iya. Pak Oso tuh pengusaha sukses juga. Jadi yang lain aja contohnya. Prima lah bro, Prima. Ya. Bang Agus Jabo tuh kan teman gua ya. Dia sih musia alhamdulillah banget tuh jadi wamen sosial. Gitu kan. Padahal dukungannya ya segitu gitu maksud gua. Tapi ya coba sekarang partai-partai politik baru bikin partai dukung Prabowo jadi mendingan nebeng kan. Iya mendingan nebeng karena daripada kalau idealis berat. Bro itu gini loh, emang 0% itu ada ya. Tapi itu ada catatannya KPU lolos verifikasi. Jadi kalau partai politik baru nggak lolos verifikasi, dia nggak bisa nyalonin presiden. Nah lolos verifikasi gimana caranya kalau nggak dekat sama pemerintah? Gitu ya. Ini gue cerita nih, ada satu teman gue idealis banget. Dia di salah satu partai. Terus Hen, menurut lo gimana ya biar partai gue naik bisa dapat ini baru launching. Baru. Warnanya apa kalau boleh tahu? Sekarang dia dapat jatah wamen juga. Oh, udah. Gitu. Jadi gimana ya caranya biar gue nih dapat kotel efek juga dari rakyat-rakyat yang marah, yang protes dengan kondisi ekonomi. Gue bilang lo keluarlah dari kabinet. Oposisi dong. Keluar dari kabinet lah supaya dapat suara dari masyarakat yang ngeluh, yang protes gitu. Tapi ada resikonya gue bilang. Apaan resikonya? Ya lo bisa gak lolos verifikasi brother. Kalau gak lolos verifikasi gimana lo mau bertarung? Iya benar. Iya kan? Kalau lo udah bertarung sudah tercatat naik kering ya itu nantilah lo mau cara-caranya gimana. Tapi kan menuju naik kering itu. Ya syarat pertarungan tuh kehadiran kan. Kalau gak hadir gimana? Mau ngapain lo? Lo mau gue begini. Ya lo gak ada. Makanya Caimin itu gue yakin tuh mungkin dia kertas suara yang kemarin tuh di Figura dipajang main di rumahnya. Karena gue pernah masuk di situ. Tapi bro ya gini ya. Ini tips buat partai politik yang lain. Lo ngomong baik-baik sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya 2029 mau maju Pilpres. Cuma sumpah Pak, swear nggak ada maksud saya pengen ngalahin Bapak, nggak ada. Paling nggak verifikasi aja. Iya, ini demi supaya semangat demokrasi. Partai politik saya hidup dan demokrasi ini terjaga. Kan nama baik Bapak juga. Kenapa? Karena 2029 ini walaupun kalah, tapi dia nabung popularitas dan elektabilitas. Betul. Bayangin fotonya masuk kertas suara bro. Iya. Lo gak ngapa-ngapain men. Begitu hari H, jutaan orang Indonesia bakal lihat lo tuh. Betul. Wah. Mau cuma responnya siapa nih orang gitu kan? Gak apa-apa tapi yang ada bro. Asik kan, makanya kasihan tuh yang lo kebayang nggak kalau Komeng kayak pemilihan DPR cuma ada nama doang, nggak ada tampang dia begitu juga belum tentu pilih betul. Apalagi pakai nama asli. Iya. Waduh lebih nggak tahu lagi. Alfian siapa namanya tuh? Waduh. Ya pokoknya gitu deh. Ada Alfian itu ya. Gitu bro. Jadi ini nih menariknya di 2029 itu kita lihat bagaimana nanti pertarungan politik, tapi bagaimana kecerdasan kita itu kan bakal diantemin AI ya. Ya akhirnya AI mungkin akan bertekuk lutut dengan BLT itu bro. Jadi dia bombardir. Wah inilah yang terbaik gitu. Taunya yang di AI jelek, tiba-tiba ada Pak ini dari yang AI-nya kemarin ngomong jelek, tapi ini ada bantuan buat Bapak. Iya benar. Kepilih bro. Dan jangan lupa brother, timing dalam memilih itu penting. Lo kalau ngasih seminggu yang lalu, misalnya seminggu sebelum pencoblosan lo ngasih 500.000. Dibelokkan jalan sebelum lo masuk TPS ada yang ngasih 50.000. 50.000 yang ingat, bro. Benar. Kenapa? Karena butuhnya saat ini 50.000, 500.000-nya udah habis. Udah habis. Wah makasih nih Pak ya, makasih. Tolong ya Pak ya nanti kalau Bapak pilih itu ntar keluar lagi 50.000 lagi, pilih lagi. Jadi ini memang tidak sehat bro. Tapi itulah kenyataannya. Sama ini. Apakah kebencian itu suatu instrumen yang dijaga terus sama media-media yang udah berpihak-pihak nih? Ya akhirnya begitu bro. Lo bingung gak sih kasusnya ijazah Jokowi itu gak selesai? Iya benar. Gue sih bingung gitu. Benar. Dan kelihatannya Pak Jokowi itu happy 2000 aja. Gue malah kepikiran ntar
2029 Bener. menjelang pemilihan nih kira-kira ya, anaknya nih bakal diambil lagi sama Jokowi apa enggak, itu pasti dikeluarin ijazahnya. Biar lanjut. Ijazah saya yang asli. Iya. Kalau memang benar-benar ada yang asli ya. Tapi menurut gue sih ya asli lah kelihatannya. Emang dia tahan aja nih biar lama. Ntar begitu, wah asli kan heboh. Jadi Gibran juga naik lagi. Tapi kan ini kan ada gula ada semut, maksudnya ini nggak mungkin putus kalau yang nonton juga nggak ada. Iya. Tapi karena yang nonton dan benci banget juga makin banyak kayaknya. Lo sadar nggak 2 minggu ini tiba-tiba hampir semua TV mainin ijazah Jokowi bro. Iya. Tadinya cuma rakyat bersuara itu bro. Iya. Yang pembicara-pembicara yang banyak pakai akal sehat itu habis itu pusing itu keluar dari situ. Itu akhirnya dibikin show itu oleh TV-TV yang lain. Artinya apa? Penontonnya banyak brother. Iya. Jadi emang orang Indonesia itu begini, ini mohon maaf ya, gue juga suka gitu sih. Kalau ada yang konflik gitu, kejadian-kejadian yang yang agak beda gitu, yang memicu kontroversi, itu suka dilihatnya. Oh iyalah. Ada kecelakaan di jalan aja berhenti kan? Benar. Pengen tahu apaan gitu. Kebakaran aja jadi tontonan kan gitu. Iya, jadi cuma pengen nonton doang. Tapi apakah kemudian dia jadi benci banget atau jadi kasihan banget ya belum tentu juga gitu. Hama mungkin ini terakhir. Udah ngoceh sendiri 55 menit ya. Iya. Gue kayaknya cuma 10 kali pertanyaan gue sebetulnya. 11 bro. Ini gak ngitungin sih ya. Kalau lu sebagai pengamat, menurut lu apa yang sedang terjadi gitu? Menurut gue mulai dari tuduhan korupsi dari Tom Lembong lah. Tom Lembong. Kalau Tom Lembong itu ya bro, ini gue jawabnya, itu mah ketiban enak bro. Dia kalau kasusnya nggak bareng Hasto, nggak bebas, gue yakin bro. Itu kan kalau Hasto doang dibebasin men, orang-orang belang ketahuan. Ini politis banget, ini politis. Jadi keputusannya presiden tuh kayak nggak bijaksana. Tapi ada kayak satu lagi, wah ini pasti nih begini-begini. Jadi misalnya ini sekarang yang bareng lah, Nadiem sama Kerry. Ini satu dikasih rehabilitasi ya, satu lagi pasti kena bro. Yeah. Jadi menurut gua ini keduanya ini harus bersatu melobi gitu loh. Tapi tadi maksud pertanyaan gua bukan itu. Tapi maksud gua kenapa? Maaf ya Pak Prabowo, ini dugaan. Menurut yang mau gua tanyain adalah kenapa tiba-tiba bisa menanamkan isu besar banget diomongin masyarakat yang ternyata disidangkan bukan isu itu. Permainan ke apakah ini? Ini ngomongin yang mana nih? Semua lah, Kerry lah, Nadiem lah, Tom lah, itu kan semua tiba-tiba kerugian potensial negara adalah sekian. Lah ini angka apa gitu kan? Dan tidak pernah bisa dibuktikan gitu. Ini tuh lagi ngapain sebetulnya? Iya. Ini mesti ngomong pas on air ya bro ya. Karena gue punya jawabannya sih sebetulnya. Ya coba lah lu pikir begini. Lu tadi bilang itu Prabowo berani, begini aja lu gak berani. Bukannya gak berani bro. Itu tadi lebih parah lagi, Hasto dikasih ini gak dikasih, itu gila men. Apa yang bisa lebih parah daripada itu Jo? Nah itu kan udah kejadian, maksudnya ya kalau salah gue mohon maaf. Iya gitu. Kalau ini belum putusan kan, kayak misalnya apa kita episode 2 aja habis putusan. Gini bro, kelihatannya ya ini gue jawab lah, negara ini lagi butuh duit bro. Benar. Makanya yang di sidang itu kan angka-angkanya fantastis bro. Iya. Jadi kelihatannya udah lu balikin lo duitnya lah. Yang lo ambil tuh lo kasih, lo balikin lah. Gue pengen bikin MBG, pengen bikin ini. Kemarin ada baru lagi gentengisasi kan. Kan perlu uang lagi. Jadi Prabowo ini menurut gue, dia ini oke loh sebetulnya. Jadi bahkan gue pernah menyarankan di berbagai media, ini kita temenin Prabowo lah. Kasih pengampunan massal lah buat para koruptor. Asal dia mau ngebalikin duitnya penuh. Tapi dikasih jalan waktu, misalnya saya tunggu sampai awal 2028. Tapi nanti setelah 2028 kalau ada korupsi lagi itu langsung penjara seumur hidup, dimiskinkan. Gak usah ada pengadilan yang repot. Lewat gitu. Tanggal sekian gitu ya. Itu kan duit mungkin banyak datang bro. Karena takut. Sekarang salah satu problemnya bukan rakyat aja yang duitnya seret bro. Kelihatannya pemerintah juga. Kelihatannya begitu ya. Kan kemarin kita defisit 56 triliun kalau gue gak salah. Itu kan memang tandanya kita seret bro. Lo pernah lihat gak duit 56 triliun?
mungkin lo ngelihat itu bro, itu belum berhenti bro tumpukannya. Belum. Ini banyak banget. Jadi kalau gua ngelihat defisit kemarin ya, jadi gua nih ilmiah juga. Mungkin ini sekarang negara memang membutuhkan uang lebih banyak bro. Kemarin mungkin habis buat infrastruktur dan lain-lain ya. Jadi emang banyak bro, kemarin kebuang kan. Jadi sekarang pada saat Pak Prabowo, iya, emang begitu. Iya benar. Tapi gini ya, Pak Prabowo ini hebatnya ya dibandingkan Pak Jokowi. Iya. Kalau Pak Prabowo dari awal itu program udah dibikin terus bro. Iya. Mau ada duitnya mau enggak, MBG kan, ya itu pokoknya dibikinnya semua, dijalanin aja. Tapi Pak Jokowi hebatnya Pak bro, dia serang di ujung men. BLT itu ujung tuh. Iya benar. Terus bansos tuh di ujung. Yang di tikungan 50.000 tadi kan. Iya. Yang bukan yang seminggu yang lalu 500.000 kan. Iya. Tiba-tiba orang-orang tuh jadi wow banget. Orang tiba-tiba nggak ingat tentang kasusnya I want to test my minister. I don't read what I sign, itu lupa semua orang-orang. Karena dia gempurnya di ujung. Tapi Pak Prabowo ini canggihnya, dia dari awal udah komit gitu, program satu udah beresin. Jadi dia bukan politisi pragmatis lah gitu. Maksud gue Pak Jokowi itu emang striker. Idealis dia. Kalau di sepak bola tuh Morientes lah atau Inzaghi gitu di kotak penalti. Jadi dia nggak mau kayak Firmino nyari bola dari tengah, jadi tungguin aja gitu. Jatuh deh, yang penting dapat penalti gol. Gitu. Ya mau bola mati belum mati dah. Kira-kira gitu. Itu jangan tuh bedanya. Udah, cukup lah ini kita udah siap kayak. Ya. Gak ada yang bisa itu ntar malah makin bahaya lagi nih ya, puasa-puasa. Canggih bro. Iya orang-orang ini canggih-canggih lah pokoknya. Apa ketemu di atas.